Cerita rakyat yang berkembang di kalangan masyarakat Sulawesi Tengah dengan judul Legenda Asal Mula Putri Duyung. Pada zaman dahulu, hiduplah satu keluarga yang sangat miskin di daerah Sulawesi Tengah, yang terdiri dari ayah, ibu, dan kedua orang anak mereka. Saking miskinnya, mereka hampir setiap hari memakan umbi-umbian tanpa disertai lauk pauk. Hingga suatu keberuntungan datang pada keluarga itu. Sang ayah mendapatkan banyak sekali ikan pada saat melaut. Ia membawanya pulang dengan senyum bahagia. Wah, ini bisa dijadikan lauk pauk hingga beberapa hari ke depan. Anak-anak pasti senang, Gumam si ayah. Ikan tersebut kemudian mereka nikmati berempat dengan perasaan syukur dan gembira. Dua orang anak perempuan di keluarga itu makan ikan dengan sangat lahapnya, karena mereka baru pertama kali merasakan makanan lezat tersebut. Yam yam yam, enak sekali ikan ini. Aku ingin makan ikan ini setiap hari, ayah. Yummy. Kata si bungsu. Senang ya kalau bisa makan makanan enak ini setiap hari. Kata si sulung. Ikan itu cukup untuk persediaan mereka beberapa hari. Namun, karena dimakan setiap hari, persediaan ikan mulai menipis. Sang ayah pun harus kembali melaut dan berkebun untuk mendapatkan makanan. Pada suatu pagi, sebelum pergi berangkat berkebun dan melaut, sang ayah berpesan kepada ibu agar menyisakan ikan untuknya makan siang. hari ini aku akan ke ladang untuk mengambil umbi-umbian. Aku juga akan ke laut untuk menangkap ikan. Jangan lupa sisakan satu ekor ikan untukku nanti ya, kata sang ayah kepada istrinya. Sang ibu pun menyanggupi dan berjanji akan menyediakan ikan untuk makan siang si suami. Tak lama setelah ayah pergi, si bungsu menghampiri ibu dan merengek meminta makan. Bu, aku lapar sekali. Aku ingin makan ikan itu. Bolehkah, Bu? Kata si bungsu. Sang ibu pun mengizinkan anak keduanya itu makan. Namun, ia berpesan agar menyisakan ikan untuk sang ayah. Tak lama kemudian, datanglah si sulung. Ibu, aku juga ingin makan ikan. Kata dia. Ibu pun memperbolehkan si sulung makan ikan bersama dengan si bungsu. Tidak lupa, ibu mengingatkan anak-anaknya untuk menyisakan ikan untuk lauk sang ayah. Makanlah, tapi sisakan seekor untuk ayahmu ya, kata si ibu. Setelah itu, sang ibu pun mencuci pakaian di belakang rumah. Ia tidak memperhatikan anak-anaknya makan. Hingga setelah selesai mencuci, sang ibu pun masuk ke dalam rumah. Betapa kagetnya ia melihat semua ikan-ikan itu dihabiskan kedua anaknya. Tidak ada ikan yang tersisa untuk suaminya makan siang. Kenapa ikannya kalian habiskan? Bukannya ibu berpesan untuk menyisakan satu? Ucap ibu sambil marah-marah. Si sulung dan si bungsu hanya bisa meminta maaf dan mengaku tak mampu menahan keinginannya untuk makan. Tak lama kemudian, sang ayah tiba di rumah. Ia langsung kesal ketika mengetahui tidak ada lagi ikan yang bisa dimakannya. Apalagi hari itu
sang ayah juga tidak mendapatkan umbi-umbian karena ladangnya diserang hama. Ditambah, ombak sedang besar, sehingga dia tidak dapat melaut dan mendapatkan ikan. Sang ayah pun marah dan memaki ibu. Dasar kamu tidak bisa dipercaya. Kata sang ayah. Karena suaminya marah besar kepadanya, si ibu pun merasa tidak enak hati. Kemudian, ia memutuskan untuk pergi melaut seorang diri malam nanti. Dan malam pun tiba, ia pergi ke laut mencari ikan. Keesokan paginya, anak-anak mereka mencari si ibu. Kak, ibu kok tidak ada ya? Kata si bungsu. Kedua anak itu pun bertanya kepada sang ayah tentang di mana ibunya. Namun, sang ayah masih tampak marah dan tidak ada kemauan mencari si ibu. Akhirnya, si sulung dan si bungsu mencari ibu mereka ke laut. Ibu, Bu, ibu. Setelah beberapa kali memanggil ibu mereka, sang ibu pun datang dengan membawa banyak ikan. Anak-anakku, maaf, ibu pergi malam-malam karena ibu ingin mencari ikan. Bawalah ikan ini untuk kalian makan. Ibu akan pergi lagi mencari ikan. Kata si ibu. Sesampainya di rumah, kakak beradik itu memberikan ikan ke ayah untuk dimasak dan dimakan bersama. Setelah makan ikan, si sulung meminta ayahnya untuk memaafkan ibu mereka. ayah, maafkanlah ibu. Kasihan ibu harus mencari ikan di laut. Kata si sulung. Namun, sang ayah masih diliputi kemarahan. Ia malah jengkel dan memaki. Sudahlah, biarkan saja ibu mencari ikan di laut. Sampai dia mencari ikan pun, aku tidak peduli. Kata sang ayah. Sumpah serapah yang ayah ucapkan seolah didengar yang maha kuasa. Tiba-tiba, badai pun datang. Sang ibu yang sedang mencari ikan di laut pun ketakutan. Perahunya oleng diterjang badai hingga terbalik dan sang ibu pun jatuh ke laut. Saat itulah sang ibu berdoa agar ia diberikan keselamatan. Tak lama kemudian, keajaiban terjadi. Kaki sang ibu berubah menjadi seekor ikan. Namun, tubuh bagian atasnya tetap menjadi manusia. Sang ibu pun menjadi manusia setengah ikan atau yang biasa dikenal dengan Putri Duyung. Setelah badai reda, sang ibu menghampiri pantai untuk berjumpa dengan keluarganya. Saat itu, kebetulan sekali kedua anaknya tengah mencari sang ibu. Mereka pun bertemu sebentar. Sang ibu lalu berpamitan. Anak-anakku, maafkanlah ibu. Ibu tidak bisa lagi kembali ke darat karena sudah tidak memiliki kaki. Kaki ibu kini berganti menjadi ekor ikan. Kata sang ibu. Kedua anaknya tampak menangis. Sang ibu pun juga berpesan agar mereka berdua saling menjaga. Sementara itu, sang ayah hanya dapat menelan penyesalan. Semua sudah terlambat. Nasi sudah menjadi bubur. Ia pun membatin dalam hatinya. Andai saja aku tidak mengucapkan sumpah serapah itu. Andai saja aku memaafkan istriku. Kata sang ayah. Maafkan aku istriku. Nah, kira-kira pesan moral apa yang bisa kalian ambil dari cerita ini? Silakan ditulis di kolom komentar ya. Sebelumnya, terima kasih telah mendengarkan cerita by Friza. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi
agar tidak ketinggalan cerita berikutnya.